Assalamualaikum. Hello my lovely students. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about what is your name. So, please open your book page 1. We will start from chapter 1. The title of this chapter is What is your name? Ada yang tahu apa itu artinya what is your name dalam bahasa Indonesia? Siapakah namamu? Benar. Siapakah namamu adalah pertanyaan yang biasa kita gunakan saat bertanya nama tentunya kepada seseorang yang baru saja kita temui atau kepada seseorang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Bisa kita bertemu di saat sekolah baru atau bisa kita temui saat lagi di angkutan umum misalnya. Nah, kalau misalnya kita baru ketemu sama orang, gak mungkin kan kita langsung nanya, what is your name? Atau dalam bahasa Indonesianya, nama kamu siapa? Gitu. Enggak kan? Biasanya kita butuh yang namanya menyapa terlebih dahulu. Dalam Islam, kita diajarkan untuk mengucapkan salam. Benar? Nah, sekarang karena kita belajar bahasa Inggris, kita akan belajar bagaimana mengucapkan kata sapaan atau bagaimana menyapa seseorang di dalam bahasa Inggris. Karena ini adalah chapter 1, artinya bab pertama yang membuka buku ini, maka ibu perlu menyampaikan beberapa informasi awal. Jadi saat kita belajar bahasa, ada 4 kemampuan yang harus kita kuasai. Apa saja? Yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Listening adalah kemampuan mendengar. Speaking, kemampuan berbicara. Reading, kemampuan membaca, dan writing adalah kemampuan menulis. Pada bab 1 ini, kita untuk skill listening, kita akan belajar mendengarkan bagaimana pengucapan dari greeting expression. Bagaimana mengucapkan kata sapaan di dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Untuk kemampuan speaking, kita akan belajar untuk mempraktekkan beberapa dialog pendek untuk melatih kemampuan berbicara. Kita dituntut untuk bisa percaya diri. Bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu. Jadi kalaupun kita sedikit keseleo lidahnya, ya masih bisa dimaklumi gitu. Jadi nggak usah malu-malu. Untuk kemampuan reading, membaca, kita akan coba membaca beberapa teks pendek agar lidahnya terbiasa untuk mengucapkan ucapan dalam bahasa Inggris. Nah, untuk kemampuan writing, kita akan belajar bagaimana menulis dengan menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Nah, kita mulai dengan menulis beberapa kalimat pendek. Untuk itu kita perlu yang namanya grammar atau kaidah bahasa. Oke, singkatnya seperti itu. Jadi, pada chapter 1 kita akan belajar tentang to be. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke greeting. To greet someone, untuk menyapa seseorang, kita perlu tahu beberapa bentuk kata sapaan dalam bahasa Inggris. Kita mulai dari good morning. Dengarkan baik-baik, lalu tirukan. Good morning. Good morning. Oke, artinya selamat pagi. Yang kedua, good afternoon. Good afternoon. Artinya selamat siang. Yang ketiga, good evening. Good evening. Artinya selamat sore. Lalu, hi. Hi, dibuka mulutnya, hi. Ada hey. Hey. Dan terakhir ada hello.
Nah, bagaimana cara menjawabnya? Sama saja. Good morning dibalas dengan good morning atau morning saja cukup. Lalu, good afternoon dijawab dengan good afternoon. Good evening dengan good evening. Hi dengan hi. Hey dengan hey. Hello dengan hello. Tapi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyapa seseorang. Yang pertama, perhatikan kondisinya. Ada 2 kondisi. Yang pertama itu ada formal, yang kedua ada informal. Untuk situasi formal, itu digunakan saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau kepada seseorang yang belum kita kenal sebelumnya. Dan untuk situasi informal, jangkauannya lebih luas. Bisa kepada teman, kepada keluarga, kepada orang yang lebih kecil, tapi jangan gunakan kepada orang yang lebih tua, walaupun dalam konteksnya kita sudah kenal atau sudah akrab dengan beliau. Untuk menyapa seseorang yang sangat kita kenal atau teman dekat, kita boleh menggunakan good morning, good afternoon, good evening, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan yang kedua, perhatikan kapan waktunya. Nah, mungkin kan kita sapa seseorang dengan selamat pagi, padahal malam. Atau selamat sore, padahal pagi. Waktu-waktu dalam bahasa Inggris itu sama seperti bahasa Indonesia. Ada day dan ada night. Day itu siang hari, night itu malam hari. Untuk good morning dimulai dari tengah malam sampai jam 12 siang. Lalu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore kita menggunakan good afternoon. Dan jam 6 sore sampai tengah malam lagi kita menggunakan good evening. Selanjutnya, ketika kita berpisah. Saat kita bertemu seseorang di suatu kondisi, pasti ada yang namanya berpisah. Setelah bicara cukup banyak, kita memutuskan untuk misalnya pulang ke rumah atau pergi ke suatu tempat gitu. Jadi, sebelum berpisah itu, kita biasanya mengucapkan sesuatu. Namanya salam perpisahan. Dalam bahasa Inggris ada beberapa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Artinya senang bertemu denganmu. Yang kedua, glad to meet you. Artinya sama, senang bertemu denganmu. Lalu yang ketiga, goodbye. Goodbye. Nah, artinya selamat tinggal. Lalu ada bye. Bye ini adalah bentuk singkat dan padat dari goodbye. Lalu, see you. See you. Sampai jumpa. Nah, yang terakhir adalah good night. Biasanya digunakan untuk kita pergi tidur. Misal, lagi di rumah, terus udah jam 10 malam, kita pamit ke ibu dan ayah. Good night yang kita pakai. Selamat malam. Itu menandakan bahwa kita akan pergi untuk tidur. Terus gimana cara kita menjawab kata perpisahan seperti ini? Untuk nice to meet you, kita bisa membalas dengan mengucapkan nice to meet you too. Senang bertemu denganmu juga. Lalu glad to meet you dibalas dengan glad to meet you too. Senang bertemu denganmu juga. Tuh, itu artinya juga. Goodbye dengan goodbye biasa. Bye, bye. See you, see you. Good night, good night. Lalu sekarang kita akan masuk ke percakapan antara 2 orang siswa. Good morning, my name is Tiara. What is your name? Good morning, my name is Heru. Are you a new student? Yes, I am. I'm in 1C. And you? I'm in 1C too. Then we are classmates. Yes, we are. Sorry, I have to go now. Nice to meet you, Heru. Nice to meet you too. Nah, silahkan kalian coba-coba baca ini di rumah. Lalu kita lanjutkan. Latihan. Kita akan menguji kemampuan mendengar kalian. Jadi, Ibu akan membacakan dialog dengan utuh.
kalian diminta untuk mengisi bagian yang kosong. Pertama, buka halaman 5. Dimulai dari Alam. Good afternoon, Mr. Wijaya. Oh, Alam. Good afternoon. How are you? I'm fine, sir. Thank you. Well, take care, okay? Of course, sir. See you, Alam. See you, sir. Lanjut ke halaman 9. Percakapan antara Roger dan Mrs. Felix. Good morning, ma'am. Good morning. Are you a new student? Yes, ma'am. I am Roger Sondak. I'm in 1C. How are you? Fine. My name is Felicia Felix. I am an English teacher. Do you come from Manado? Yes, ma'am. Nice to meet you, Roger. Nice to meet you too, ma'am. Lanjut. Kita akan masuk ke grammar. Kita akan bahas tentang to be. To be dalam bahasa Inggris itu posisinya sangat penting di dalam sebuah kalimat. Terkadang to be di dalam sebuah kalimat bisa berarti adalah, tapi terkadang enggak memiliki arti apapun. Hanya untuk melengkapi kalimat itu saja, atau menandakan sebuah tenses tertentu. Nah, sekarang kita akan belajar to be yang artinya adalah. Secara umum to be ada 3. Ada am, are, dan is. Pemakaiannya tergantung subjeknya. Dan subjek dalam bahasa Inggris itu ada 7. I, you, we, they, he, she, it. I, saya, you, kamu, we, kami atau kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu, atau digunakan untuk benda. Untuk I, kita menggunakan to be, am. Sedangkan untuk you, we, they, karena ini adalah subjek plural atau subjek yang jamak, maka kita menggunakan are. Lalu, he, she, it adalah subjek tunggal, maka kita menggunakan is. Penulisan to be ini bisa dalam bentuk penuh, bisa dalam bentuk pendek. Untuk I, kita bisa menuliskan ke dalam bentuk penuh itu I am. Dan bentuk pendeknya adalah I'm. You are, we are, they are. Bentuk pendeknya you're, we're, there. Lalu, he is, she is, it is. His, she's, it's. Oke? Kita baca ulang. I am, I'm. You are, you are. We are, we're. They are, they're. He is, his. She is, she's. It is, it's. Oke? Terakhir, kita masuk ke homework. Tugasnya yaitu ada 2. Yang pertama, choose one conversation in our book and memorize it. Pilih satu percakapan di buku dan hafalkan percakapan itu. Yang kedua, open page 17 and circle the correct to be on your book. Buka halaman 17 dan lingkari to be yang benar. Oke, I think it's just enough. Chapter 1 has done and I hope you can enjoy this video. Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.